bahwa di puncak maksimal usaha seorang hamba, kalau itu sudah maksimal mentok, Allah turun tangan. Itu dari mana? Dari sa'i, usaha yang kerja keras. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Setelah itu kamera pindah lagi kepada orang buta ini, ya. Jadi kamera pindah lagi kepada orang buta, di-shoot oleh Allah. Di sini wa amma man ja'aka yas'a. Di sini Allah memberikan klarifikasi berikutnya. Wa amma man ja'aka yas'a. Muhammad, perhatikan nih orang yang buta ini, dia datang dengan sungguh-sungguh, bersegera dari jarak yang jauh. Dia buta, tertatih. Yas'a. Yas'a artinya bersungguh-sungguh, bersegera mereka. Jadi makanya kalau kita melaksanakan sa'i pas umroh, itu sebetulnya simbol kesungguhan dalam hidup. Sa'i itu, ya. Jadi itu kesungguhan Ibunda Hajar mencari air, ya, dan sehingga Ibunda Hajar itu berputar-putar antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena di dekat Safa itu ada Ananda Ismail. Jadi ada Nabi Ismail di situ masih kecil. Takut terlalu jauh, maka bolak-balik dia. Begitu sampai di Marwah, balik lagi ke Sa'i, ke Safa. Takut berjauhan dari anak putra Ismail, Nabi Ismail AS. Maka begitulah bolak-balik itu. Dia mencari apa? Mencari jangan-jangan ada orang yang lewat. Di situ ada perkampungan, makanya di tempat yang agak tinggi. Dia melihat ke sana kemari, mungkin ada orang lewat, mungkin ada orang yang bisa minta tolong dan sebagainya. Begitulah perjalanan itu bolak-balik. Sa'i, kesungguhan. Tapi ternyata luar biasa. Setiap yang sungguh-sungguh itu biasanya melahirkan buah. Sahabat Rasulullah, ini kaidah dalam hidup, bahwa di puncak maksimal usaha seorang hamba, kalau itu sudah maksimal mentok, Allah turun tangan. Nah, Ibunda Hajar maksimal usahanya bolak-balik sampai 7 kali. Pas di puncak yang ke-7 mendengar suara. Ternyata dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan bahwa itu adalah suara kibasan sayap malaikat Jibril pas di kaki Nabi Ismail AS. Sehingga kemudian muncullah air. Nah itu, yang kemudian air itu karena melebar terus rembes karena padang pasir, akhirnya oleh Ibunda Hajar diperintahkan, Zam, berkumpullah. Maka akhirnya dia berkumpul, nggak mengalir kemana-mana, maka itulah namanya air Zam-Zam. Sampai sekarang menjadi sumur. Kata Nabi, rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Ibunda Ismail. Lau annaha tarakat, seandainya dia biarkan air mengalir, laka nahron yajri fi jaziratil Arab. Nescaya dia menjadi sungai yang mengalir di Jazirah Arabia. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah. Jadi hampir sungai Zam-Zam itu akan terjadi ketika itu. Tapi karena perintahnya pertama-tama Zam berkumpullah, akan jadi sumur yang diangkut setiap hari berjuta manusia, nggak pernah kering. Itulah sumur Zam-Zam sampai sekarang. Itu dari mana? Dari sa'i, usaha yang kerja keras. Nah, sahabat Allah, apapun usaha kita maksimal, sa'i akan melahirkan sebuah hasil dari Allah. Allah akan turun tangan untuk memberikan terbaik untuk sang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang kami di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insyaallah cukup besar biayanya. Sahabat rahimakumullah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat dari Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti yang Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dia telah membangun rumah di surga.